Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan berbagai kemudahan dalam hidup ini, baik dari segi kita sehat, kemudian rezeki yang Allah curahkan kepada kita sekalian, dan yang sangat penting adalah umur yang masih Allah berikan sampai saat dan detik ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin, jamaah dan para pendengar, mari malam ini kita sambil niat iktikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini, kita berbagi, saling mengingatkan. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Kita saling mengingatkan, mudah-mudahan dengan saling mengingatkan ini menjadi manfaat sesama mukmin. Mana ada orang yang terus tidak pernah lalai dan lengah dan lupa, kita sering lalai dan lengah, baik terhadap diri kita maupun terhadap keluarga dan masyarakat kita. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau kita terus beramal untuk dunia ini, muamalah ini, seolah-olah kita tidak akan mati, hidup selama-lamanya. Tapi kalau kita wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kalau kita terus dalam ibadah, seolah-olah kita besok mati, kan? Adalah sebuah perimbangan. Kita bisa menempatkan diri kita pada garis yang netral. Artinya ada perpaduan antara duniawi dan ukhrawi. Itulah praktik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan beberapa hal malam ini. Kita lihat malam ini rumah tangga jadi role model. Tentu role model ini tidak akan dicapai kalau hanya kita unggul suami saja atau istri saja.
atau anak-anak saja. Tapi tiga hal ini harus bersatu ya, secara kebersamaan, menjadikan keluarga kita itu sebagai role model, contoh, model, figur dalam hidup, jadi contoh kepada orang lain. Kalau misalnya ya, di dalam beberapa bacaan ini dari kajian-kajian Al-Quran ya, dikaji ayat-ayat Al-Quran tentang role model ini, akan dibagi ada 3 pengelompokan, 3 macam ya. Bagaimana istri ya, bagaimana suami kan, bagaimana anak-anak kita. Yang pertama, ini disebutkan dalam buku Mu'jam Ma'al Quran ya. Yang pertama, al-mar'atus salihah, itu istri ya. Atau kita lebih memperluas suami ya, suami yang salih, istri yang salihah ya. Role model itu sebuah keteladanan ya dalam dannya saja hampir nggak ada. Tuh bagaki dahulu ya. Padahal seorang kaya sebelum, tapi semua disumbangkan untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dakwahnya? Gak ada dipikirkannya habis harta saya, nggak ada. Ketika dia meninggal dunia, hampir-hampir nggak ada kain menutup jasadnya. Itulah istri yang salihah. Jadi menjadi tenang. Dikabarkan oleh malaikat Jibril, jangan gusar. Ini penghuni, calon penghuni surga. Ya. Tenang jadinya. Walaupun hartanya habis, ya, disumbangkan demi dakwah risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah al-mar'atus salihah, salah satu contoh ya, angkat sejarah ya. Dan lain-lain lah banyak sekali. Pengelompokan yang kedua, al-mar'atus sayyi'ah. Ada istri yang tidak baik, ada suami yang tidak baik.
ada anak-anak yang tidak baik dalam keluarga kan gitu. Ini tentu dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 10 ya. Kita lihat At-Tahrim ayat 10 ya. Kita buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Zaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lutin kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nara madakhilin. Itu perumpamaan, contoh. Mungkin ada juga hari-hari ini ya. Bisa sama ya, kasus bisa sama. Allah memberi perumpamaan masalah, membuat mengisyaratkan, menjelaskan kembali kepada kita sekalian. Itu istri Nuh, istri Nabi Nuh, dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang salih, Nuh, Nabi dan Rasul. Lut juga Nabi dan Rasul. Tapi istrinya tidak nurut, termasuk anaknya Nuh tidak menuruti. Ini al-mar'atus sayyi'ah. Bisa juga nanti ada zaujus sayyi'ah, suami yang tidak baik ya. Akhlaknya buruk dalam rumah tangga ya. Ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Coba beberapa contoh Allah angkat. Jadi cerminan ya, perbandingan kita hari ini ya, sebagainya. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kenapa ini Allah istri Nuh namanya ada dua nama dalam tafsir disebutkan. Ada yang pertama Wali'ah dan yang kedua Wa'ilah. Ibnu Katsir menyebutkan Wa'ilah dalam tafsirnya. Ini istri Nabi Nuh ini memberi lakap panggilan kepada suaminya Nuh, orang gila, orang majnun. Karena dia buat kapal perahu besar ya, di atas, di darat. Dan semua orang juga bilang kepada Nuh, orang gila, majnun. Kok buat kapal di darat? Orang kurang normal kan dianggap. Istrinya panggil orang gila. Masyarakat semua panggil Nuh itu orang gila ya. Tapi itulah, mereka tidak tahu ada sesuatu di balik kapal perahu itu dibuat. Ada perintah sinyal dari Allah untuk persiapan nanti datangnya banjir yang luar biasa itu. Itulah kehendak Allah, muncul air di darat ya. Jadi lautan semua tenggelamkan ya. Akhirnya istri dan anaknya juga tenggelamkan oleh Allah. Dan semua yang ingkar, yang kufur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya al-mar'atus sayyi'ah ya. Di istri Ibrahim Khalilullah ya. Sama Allah, jangan ya Allah, situ ada orang salih, kok mau dihancurkan negeri itu. Enggak, Allah sangat tahu
Kan yang baik-baik suruh keluar dulu. Nanti akan datang azab. Keluar yang baik-baik, yang enggak baik biar tinggal. Ya, Nabi Lut keluar, suruh keluar oleh Allah. Ada orang yang mengikutinya keluar, yang lain kelompok komunitas LGBT ini, ya, gay, ya, satu jenis, ya, laki-laki sama laki-laki, dia kawin kan gitu. Jadi orang liwat ini dihancurkan Allah semuanya. Dianggap ini penyakit, akan bervirus sama orang lain nanti kalau dibiarkan. Ya. Kan berat dosa liwat kan. Melebihi dosa zina, sama dengan zina juga. Nauzubillah. Ya, nauzubillah min zalik. Jadi ini Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Jadi contoh al-maratus sayyi'ah dan lain-lain lah dalam fakta sosiologis kehidupan kita hari ini. Ya. Jadi tidak boleh mengkhianati. Tapi ini dua istri ini fakhanatahuma falam yughniya annahuma minallahi syai'a. Keduanya mengkhianati suaminya. Itu Rasulullah. Ya. Sudah benar risalahnya. Falam yughniya annahuma, maka tidak ada guna, ya, daripada keduanya dari Allah. Tak ada bantuan Allah sesuatu pun. Ya, akhirnya Allah hancurkan dia ke dalam khianat. Itu tidak setia, melanggar janji, baik secara internal dalam keluarga maupun secara eksternal dalam masyarakat. Gak boleh kan mengkhianat antara satu dengan yang lain. Malah salah satu indikator munafik juga itu khianat. Kalau kita wa idza tu'mina khana, itu kan salah satu di antara 3 indikator orang-orang munafik. Dia mulutnya lain, hatinya lain. Hatinya lain, mulutnya lain. Kalau dipercayai, dia mengkhianati. Makanya di rumah harus seia sekata. Gak boleh saling mengkhianati. Apa istri kepada suami, suami kepada istri, ya. Itu akan hilang keberkahan, ya. Dusta mendustai, ya. Fitnah memfitnah, itu akan hilang keberkahan hidup, ya. Baik secara individual, komunitas dalam keluarga, maupun di dalam komunitas publik yang lebih luas, ya. Boleh pemimpin mengkhianati rakyat, rakyat mengkhianati pemimpinnya, ya. Dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Anfal ayat 27, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Ini istri ini mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, ya. Kalau tadi istri Nabi Nuh, dia memberi label, lakap panggilan Nuh itu Majnun, orang gila, gitu. Sehingga semua kaumnya mengatakan Nuh itu orang gila, ya, orang gila. Berat dakwah Nabi Nuh kan? Hanya 40-80 orang dalam riwayat yang beriman kepadanya. Itulah yang naik perahu, ya, kapal Nabi Nuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain anak dan istri itu kan hancur, tenggelam. Ketika dipanggil anaknya, ya bunayya rakam ma'ana, wahai anak, kemari, naik kendaraan ini, ya. Dia menjawab, saya akan naik di atas gunung, ala jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan terpelihara di atas gunung itu, enggak sampai air. Ternyata ke puncak gunung itu air, tenggelam. Alhamdulillah.
Kita merasakan ya derasnya tsunami, ya. Semua terangkat, pohon tumbang, rumah dibawa, kapal dia, sebagainya. Apa tahan deras air tsunami kan ini. Ya, air bah Nabi Nuh juga begitu. Luar biasa. Sehingga ada riwayat mengatakan Baitullah juga tenggelam dengan banjir Nabi Nuh. Tenggelam. Ya, akhirnya berikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk menggali kembali ya. Bahwa di situ ada rumah Allah, ada Baitullah. Kan digali kembali, ditinggikan fondasinya oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail anaknya. Subhanallah. Jadi jangan sekali-kali kita mengkhianati Allah dan Rasul dalam berbagai aspek. Dan jangan mengkhianati amanah di antara kamu. Suami, istri suami kan amanah. Kalau kita lihat di dalam penjelasan sunnah, ada uang diberikan oleh suami sama istri, itu kan amanah. Uang itu disuruh jaga. Tidak boleh kepada orang lain tanpa seizin suami, kan gitu. Malah kalau ada orang minta utang, tunggu suami pulang. Oh, ada orang tuanya datang minta bantuan, tunggu dulu bapak anak-anak pulang, ya, saya beritahukan dulu, ya. Begitu amanah sebenarnya. Lu ada seorang bendahara gaji, kalau habis bulan gajinya diikat, ini gaji si A, diikat dengan karet, ditaruh dalam laci, nggak ada tukar lah. Tak seperti sekarang kita kan campur baur gitu. Ikat amanah itu amanah. Karena amanah itu berat sekali, Pak Ibu sidang jamaah sekali. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua menunjukkan bagaimana role model, lagi menyangkut dengan al-mar'atus sayyi'ah. Pelanggaran yang pertama, khianat itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menuruti amar, ajakan, suruhan dari suami, ya. Untuk salat, ya. Atau lainnya yang baik-baik, amar ma'ruf, ya. Kemudian berkhianat kepada suami, ya, seperti Nuh, istri Nuh, istri Lut. Kemudian tidak patuh taat kepada suami, pelanggaran dilakukan sebagainya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah di sini dengan sangat gamblang, jelas. Enggak ada sesuatu yang tidak jelas disampaikan oleh Al-Qur'an, ya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, tidak ada manfaat, tidak berguna keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Maka Allah mengatakan kepada keduanya, masuklah dalam neraka jahanam bersama-sama orang yang masuk dalam neraka jahanam. Sudah begitu kekataian, ya, kepastian Al-Quranul Karim yang tidak bisa terbantahkan. Yang berbuat baik tentu pasti Allah balas dengan yang baik, dan yang berbuat tidak baik pasti Allah membalas hal yang tidak baik. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjina minal qaumidz zalimin. Dan Allah memberi contoh perumpamaan. Kalau tadi al-mar'atus sayyi'ah, ya, ini ada al-mar'atus salihah, ya. Ya.
Bagaimana contoh bagi orang-orang yang beriman, ya? Bagi yang beriman kepada Allah. Tadi bagi orang kafir diberi contoh oleh Allah. Nah, akhir ya. Role model yang tidak baik. Tapi tentu kita mencontoh role model yang baik, contoh yang baik, ya, dalam sebuah keluarga. Ini istri Fir'aun. Ada istri Fir'aun, itu namanya Asiyah. Ini dalam tafsir disebutkan, walaupun suaminya kafir, musyrik, tidak mengakui adanya Tuhan, malah dia menganggap dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Tapi dalam tafsir disebutkan Asiyah itu enggak pernah tersentuh dengan Fir'aun lanatilah, itu enggak pernah tersentuh dia. Ya. Begitu terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Idh qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Maka dia, Asiyah ini istri Fir'aun, mengatakan pada Allah, Rabbi benili, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku sebuah rumah, buatlah kepadaku sebuah mahligai nanti di akhirat, di dalam surga. Begitu dia memelihara imannya, sangat pernah tersentuh kulitnya dengan Fir'aun. Ketika masih bayi Musa dihanyutkan oleh orang tuanya dalam sungai Nil, didapatkan oleh pembantu-pembantu di sungai Nil, dibawa ke istana. Fir'aun kan awalnya mau membunuh bayi ini karena laki-laki, tapi dihalang oleh Asiyah. Kelembutan daripada Asiyah, seorang istri yang salihah, tidak jadi dibunuh. Yang masih bayi Musa dihanyutkan dalam sungai Nil, karena ada peraturan kalau laki-laki yang lahir itu harus dibunuh, akan jadi saingan nanti. Seperti juga masa Nabi Ibrahim Khalilullah. Ibrahim kan dibuang juga dalam hutan, dalam semak hutan, karena ada peraturan Namrud, kalau laki-laki, anak laki-laki yang lahir itu dibunuh. Ada perintah raja yang zalim, bunuh. Tapi Allah selamatkan bayi Musa ini, Allah selamatkan sehingga dibesarkan dalam istana. Walaupun akhirnya jadi lawan, ya dilawan dengan Fir'aun karena tidak sepaham kan. Ini seorang rasul, calon rasul, nabi rasul, ini orang kafir, saling punya kekuasaan, jadi lawan. Ya. Tapi akhirnya Fir'aun itu dibuktikan juga tenggelam dalam Laut Merah. Begitulah orang-orang yang sombong dan angkuh, Bapak Ibu sekalian, tidak akan bisa selamat ya. Pasti ada ujian dari Allah, cepat atau lambat. Ya. Kalau kezaliman, kesombongan yang sudah di luar batas. Inilah yang dimohon kepada Allah Asiyah ini. Ya Allah, bangun untukku sebuah mahligai, rumah di surga, subhanallah, fil jannah, wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan pelihara aku ini, kata Asiyah, dari Fir'aun, lanatilah. Pelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa. Ya. Wa amalihi, dan perbuatan-perbuatan durjana jahatnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku ya Allah dari pengaruh ancaman orang-orang yang zalim. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah contoh yang disampaikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga menjadi ya perbandingan dengan kehidupan kita hari ini. Tentu yang kita doakan selalu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan ini yang kita mohon selalu kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami
anak-anak, ya, keturunan yang baik, qurrata ayun, cendera mata. Itulah yang kita harapkan, penerus generasi nasab kita untuk selanjutnya, hari-hari selanjutnya. Maka itu harus kita jaga dengan baik. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita qurrata ayun, keturunan yang cendera mata, salihah. Ya. Itu yang kita harapkan. Tentu kan tidak simsalabim juga, proses pembinaan, ya. Tadi dengan role model dalam keluarga, ya. Insyaallah kita sebagai orang tua jadi figur, contoh uswatun hasanah di dalam setiap keluarga. Kan dicontoh oleh anak-anak. Begitulah nanti kita membiarkan di api nerakanya berat. Batu manusia jadi bahan kayu api kan dalam neraka nanti. Berat sekali. Selalu kita mohon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kehidupan kami di dunia yang baik, hasanah. Dan limpahkanlah juga kepada kami kehidupan di akhirat yang baik. Dan peliharalah kami ya Allah dari azab api neraka. Itu seluruh kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita perkuat baik secara individual diri kita, suami istri dan anak yang jadi tanggung jawab kita, ya, di rumah tangga, yang lebih luas lagi dalam birokrasi, pemimpin, ada bawahan, mengingatkan ini, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu pada jalan ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya, keridhaanmu, ya, surga dan ridhamu ya Allah sekaligus, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.